Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kali ini saya membuat video untuk tugas setelah kurikulum. Di sini saya akan mewawancarai dengan narasumber kita, yaitu Bu Ririn. Perkenalan, Bu Ririn. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya katanya. Nah, Iya. perkenalkan, nama lengkap saya Hurin In. Tapi saya biasa dipanggil Bu Ririn, baik di sekolah maupun dari kecil gitu. Jadi nama lengkapnya aja Hurin In, nama panggilannya Ririn. Saya kelahiran Malang tanggal 23 April 1984. Sekarang usia saya sudah tidak muda ya, sudah 36 tahun. Dan untuk pengalaman mengajar, sekarang saya sedang aktif mengajar di SD Islam Nadindra kelas 6 ya, dan di SD Islam Nadindra tersebut saya sudah 4 tahun berjalan ini mengajar di situ. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar di TK selama 5 tahun, pernah juga mengajar di SMP Islam Terpadu selama 1 tahun, dan rutin mengajar bimbel dari mulai zaman saya kuliah dulu sampai sekarang. Alhamdulillah masih aktif mengajar bimbel juga. Nah, insya Allah, jadi intinya untuk soal pendidikan, pengalaman saya sih campur-campur ya, mulai dari mengajar di TK, SD, SMP. Alhamdulillah saya paling cocok, merasa paling nyaman mengajar di SD. Begitu singkat cerita. Masya Allah, tabarakallah. Udah luar biasa sekali pengalamannya, banyak banget. Di sini saya akan menanya masalah asesmen untuk penilaian. Berarti udah jagonya Berilin. Sebenarnya jago-jago banget ya. Ya, intinya dari pengalaman selama saya mengajar ini, pastinya kan ada kita ambil nilai untuk mereka, kita ambil penilaian untuk anak didik gitu. Nah, kalau dari pengalaman selama ini ya seperti itu, insya Allah sih saya sudah mengikuti apa yang sesuai dengan kurikulum yang sedang kita pakai di sekolah dasar kita adalah kurikulum 2013, seperti itu. Iya, di kurikulum 13 ini akses penilaiannya tuh seperti apa. Jadi saya akan bertanya tentang aspek apa sih yang harus dinilai ini di kurikulum 13 ini. Baik, di sini saya jelaskan sedikit tentang aspek apa saja yang dinilai di kurikulum 2013 ini. Jadi, dengan kurikulum 2013 ini kita mempunyai 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti yang KI 1, yaitu sikap spiritual, yang kedua aspek sosial, yang ketiga pengetahuan, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, penilaian kita itu berdasarkan 4 kompetensi inti tersebut, yaitu kita juga ambil penilaian dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya yang diandalkan, yang diutamakan hanya aspek pengetahuan atau kognitif aja, tapi setelah diperbaiki dengan kurikulum 2013, nilai positifnya ada di situ. Jadi kita menilai dari 4 aspek, yaitu sosial, spiritual, lalu pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari 4 aspek itu benar-benar kita nilai. Jadi tidak hanya berdasarkan kognitif anak saja, tapi dari keempat aspek tersebut. Nah, dari penilaian tersebut itu dilaksanakan, guru menilainya tuh kapan gitu? Pelaksanaan penilaiannya. Ya, baik, saya jelaskan sedikit di sini. Untuk penilaiannya, sebenarnya kalau untuk KI 1 dan KI 2, yaitu aspek penilaian spiritual dan sosial, itu kita menilainya berdasarkan pengamatan sehari-hari. Jadi kita lihat dulu misalnya KI 1 ya, spiritual. Nah, itu kita lihat dari siswa dalam hal seperti pembiasaan ibadah gitu. Kalau di sekolah dasar Islam kan ada istilahnya pembiasaan ibadah berupa sholat duha,
ada juga berupa murojaah gitu, baik murojaah surat, doa, hadis. Terus ada juga tahfidz tapi yang di luar mata pelajaran ya, itu masuk juga ke murojaah. Nah, terus ada juga sikap seperti halnya ini gimana sikap dia terhadap temannya dalam hal ibadah, misalnya mengingatkan waktu sholat, baik itu sholat duha atau sholat duhur. Itu beberapa contoh aja untuk nilai spiritual. Nah, seorang guru itu juga menilai dari hal seperti itu. Jadi kita melakukan pengamatan sehari-hari. Ketika ada yang menonjol, kita punya sebuah catatan. Jadi catatan sebenarnya di rapot aplikasi K13 itu ada sendiri jurnal aspek spiritual. Jadi di situ kita punya catatan khususnya untuk anak yang menonjol, baik menonjolnya bagus atau menonjolnya kurang. Jadi misalnya menonjolnya bagus nih, si siswa tersebut rajin melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, sedangkan yang lain tidak. Nah, kita bisa menuliskan nama anak itu dan menuliskan kebiasaannya puasa sunnah Senin Kamis gitu. Terus bisa juga yang menonjolnya kurang bagus nih, contohnya seperti seorang siswa yang setiap jam waktu sholat duhur selalu sengaja telat gitu. Jadi makan siangnya dilamain atau dilamain ke kamar mandi gitu. Jadi sering sholat duhurnya telat. Nah, itu juga kita masukkan ke penilaian spiritual. Jadi yang untuk yang kita nilai itu yang menonjol baik dan menonjol kurang, sedangkan yang lain standar. Jadi kita dari situ, dari jurnal spiritual tersebut kelihatan nanti yang menonjol itu akan muncul nilainya di raport dengan kata-kata sangat baik gitu. Kalau yang standar berarti baik, dan yang kurang dia akan ada keterangannya perlu bimbingan gitu, atau perlu bimbingan atau cukup gitu. Itu untuk spiritual. Terus untuk penilaian KI 2 yaitu penilaian aspek sosial. Nah, kita sama halnya dengan spiritual, kita juga melakukan penilaian sesuai dengan pengamatan sehari-hari kita terhadap siswa gitu. Jadi misalnya seorang anak yang suka memberi atau suka entah itu berbagi kue gitu atau berbagi makanan gitu kepada temannya. Nah, yang menonjol sikapnya seperti itu kita tuliskan juga di jurnal sosial, di jurnal sikap sosial. Nah, yang menonjol kurang baik juga kita tuliskan di situ, sedangkan yang lainnya standar. Jadilah muncul di raport akan muncul nilai sangat baik, terus yang untuk yang kurang keterangannya perlu bimbingan, dan untuk yang standar biasanya baik gitu aja. Nah, itu untuk penilaian di sikap spiritual dan sikap sosial. Adapun untuk penilaian di pengetahuan atau kognitif itu bisa kita ambil dalam tugas penilaian harian atau PH. Kalau dulu istilahnya kan ulangan harian, kalau di K13 kan istilahnya PH atau penilaian harian yang kita laksanakan per KD, tapi kita ambil semua muatan itu gitu. Jadi kalau untuk kelas atas nih, misalnya kelas atas itu satu tema itu terdiri dari 1 KD PPKN, 1 KD Bahasa Indonesia, 1 KD IPA, 1 KD IPS, dan 1 KD SBDP. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan penilaian hariannya per tema. Misal penilaian harian tema 1, dari situ kita bisa ambil nilai muatan PPKN KD berapa gitu, terus muatan Bahasa Indonesia KD berapa, dan seterusnya. Itu kalau kelas atas. Kalau yang kelas bawah biasanya satu tema karena terdiri dari 4 subtema, biasanya terdiri dari 1-2 KD. Kadang ada yang lebih, ada yang 3 KD. Nah, jadi kalau di sekolahan tempat saya mengajar, dan ini juga sepertinya kebanyakan di sekolah lain juga, itu melaksanakan penilaian untuk aspek pengetahuan atau kognitif itu per KD. Per KD-nya tapi diambil semua muatan. Jadi 5 muatan untuk kelas atas atau 4 muatan untuk kelas bawah. Itu langsung kita ambil penilaian hariannya, tapi disitunya per KD. Seperti itu kalau yang pengetahuan. Sedangkan aspek keterampilan kita ambil nilainya melalui kegiatan
Contohnya seperti keterampilan kinerja produk yang nantinya hasilnya ada sebuah produk gitu, atau keterampilan kinerja praktik. Misalnya nih keterampilan kinerja produk itu kalau muatan IPA contohnya untuk kelas 4 membuat mobil tenaga angin gitu. Contohnya lagi kalau keterampilan kinerja praktik untuk muatan SBDP misalnya menyanyikan lagu nasional. Nah, seperti itu. Kalau itu kita ambilnya tiap KD juga, tapi tidak semua KD kita ambil, biasanya di KD yang sekiranya ketika keterampilan kinerja tersebut kita tugaskan ke anak-anak, itu tidak memberatkan seperti itu ya. Tapi semua muatan pasti ada, misalnya nih satu muatan PPKN pasti dia akan ada nilai sikapnya, nilai spiritual berupa deskripsi ya, berupa narasi gitu. Sedangkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan berupa angka dan deskripsi, angka, predikat, dan deskripsi. Nah, seperti itu nanti akan muncul di rapotnya seperti itu. Cukup banyak banget ya untuk di kurikulum 13 ini. Iya. Berarti udah menyeluruh. Iya, kurikulum 13 itu karena dia menilai 4 kompetensi inti, jadi kita mengambil penilaiannya pun dari 4 aspek gitu. Beda halnya dengan kurikulum sebelumnya. Pengalaman saya seperti itu, jadi lebih kompleks gitu kalau untuk kurikulum 13. Iya, berarti semuanya anak sudah jadi contohnya tuh kayak pengetahuan udah ya, pengetahuan, keterampilan dari contoh pengambilan sehari-harinya. Untuk filenya, jadi kalau untuk sikap dan spiritual tadi kan berupa pengamatan kita sehari-hari, terus kita tuliskan dalam bentuk narasi. Sedangkan untuk kognitif atau pengetahuan itu berupa penilaian harian di kertas. Tapi kalau selama masa pandemi seperti ini, kita penilaian hariannya berupa ujian di link Google Form gitu. Nah, untuk pengambilan nilai yang keterampilan itu hasilnya berupa produk atau praktik. Jadi kalau praktik selama pandemi ini mereka mengumpulkan tugasnya berupa video atau foto. Produk juga gitu, foto dan video cara pembuatan seperti itu misalnya. Tapi kalau untuk masa normal seperti sebelum masa pandemi kemarin, kita ambil nilainya kalau praktik ya mereka mempraktikkan langsung di depan guru. Sedangkan kalau produk juga mereka mempraktikkan membuat dan hasilnya dikumpulkan baik dalam individu maupun kelompok. Kalau untuk filenya seperti itu, dan kesemuanya itu format-formatnya penilaian harian dan lain-lain itu setiap guru kelas punya gitu, baik untuk tematik maupun matematika dan lain-lain. Jadi selama pembelajaran untuk penilaian di masa ini sih dibuat sesimpel mungkin ya? Iya, kalau di masa pandemi ini kita ambil sesimpel mungkin. Misalnya nih, muatan bahasa Indonesia dalam satu subtema itu sebenarnya ada 3-4 tugas bahasa Indonesia untuk mencari gagasan utama. Misalnya nih yang kelas 6 ya, gagasan utama, terus untuk mencari simpulan, informasi penting gitu. Nah, itu selama masa pandemi ini kita ambil satu tugas dari 4 tugas yang tersedia di buku pegangan kita gitu. Beda ketika kita masuk normal, kita bisa bisa mengerjakan semua itu, bisa mengerjakan 3-4 tugas tersebut, dan itu dalam satu muatan aja. Tapi kalau selama masa pandemi kita ambil satu, jadi kita ambil satu tugas per subtema, per KD juga gitu. Jadi tidak terlalu memberatkan siswa. Jadi hitungannya per KD itu sekiranya kita ambil hanya 3 tugas dari 3 subtema itu gitu, lebih ringan daripada saat masa normal gitu. Ya, baik deh. Terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Sudah cukup. Sudah diberi waktu untuk menjelaskan sedikit apa banyak ya. Banyak deh ilmu yang meresap dan menambah ilmu lagi. Terima kasih Bu Ririn. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.